Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi siapapun yang sedang mendengarkan video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Yuvinta Putri Diana dari UPN Veteran Jakarta yang pada hari ini merasa senang dan bersyukur karena dapat berkesempatan bertemu kalian walau secara tatap maya. Hal ini tidak menjadi batasan untuk kita saling berinteraksi dan juga berdiskusi secara online. Kecanggihan internet bukan cuma seperti saat ini, kita berinteraksi secara virtual, bahkan kita bisa loh berbelanja secara online, gak perlu datang lagi ke pasar konvensional. Sebuah transformasi yang membantu kita. Pendiri organisasi besar The World Economic Forum, Klaus Schwab, mengatakan, "The revolution industry will impact every aspect of our life and transform economies at unpredictable speed." Yang artinya, revolusi industri akan mengubah segala aspek dari hidup kita dan juga transformasi ekonomi yang tidak terprediksi kecepatannya. Pendapat ini benar-benar relevan atau seperti saat ini karena ada loh orang yang nggak bawa uang cash atau dompet ya fine-fine aja karena semuanya bisa dilakuin oleh satu perangkat yaitu gadget. Bahkan dengan gadget kita bisa belanja skincare terbaru, makanan yang lagi viral atau barang-barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Hal inilah yang menjadi suatu permasalahan yang kadang kita nggak sadarin gitu. Kita membeli bukan karena kita butuh, tapi pengen aja untuk memenuhi pemikiran psikologis kita. Fenomena ini dikenal sebagai doom spending. Data transaksi di e-commerce setiap tahunnya terus meningkat. Pada 2024 tercatat 660 triliun transaksi dan pada 2021 yaitu masa-masa pandemi tercatat 7,3 miliar transaksi dalam satu harinya. Hal ini secara berkelanjutan menjadi suatu masalah karena sikap individu lambat laun menjadi lebih impulsif dalam memilih atau memutuskan untuk membeli suatu produk. Melalui fenomena dan fakta tersebut, kita akan membahas topiknya satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang atau istilah terminologi dari doom spending, faktor apa saja yang mendorong doom spending, dan bagaimana cara kita menghindari atau mengantisipasi dari kasus doom spending. Doom spending adalah istilah yang merujuk pada perilaku seseorang yang berbelanja tanpa berpikir hanya karena alasan untuk menenangkan diri mereka terhadap rasa pesimis akan ekonomi dan juga masa depan. Para ahli menghubungkan fenomena ini dengan kasus panic buying pada masa pandemi. Apakah kalian ingat ketika orang-orang berbondong-bondong membeli susu beruang, konon katanya dapat menyembuhkan COVID. Padahal hal tersebut adalah misinformasi atau informasi yang salah yang beredar di internet. Inilah latar belakang fenomena doom spending, yaitu perilaku konsumtif terhadap ketidakpastian masalah atau alasan di luar kebutuhan kita. Faktanya, ini mengganggu stabilitas ekonomi seseorang. Maka dari itu, kita perlu tahu nih faktor apa aja yang mendukung adanya fenomena doom spending. Kemajuan teknologi memang memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, kerap sekali memunculkan permasalahan baru yang kadang tidak kita sadari, seperti kasus doom spending ini. Maka dari itu, aku bagi menjadi 3 faktor pendukung doom spending. Yang pertama ada FOMO, fear of missing out. Yang kedua yaitu diskon besar-besaran atau promosi kilat. Yang ketiga adalah pay later. FOMO atau fear of missing out adalah sikap kita yang takut ketinggalan akan tren-tren terbaru. Misalnya labubu kemarin atau makanan-makanan yang sedang viral. Kita banyak mendengar atau merekap informasi di internet atau sekitar kita tentang suatu produk atau makanan yang jadinya tuh kita tergugah untuk mencoba, padahal hal tersebut bukan suatu hal yang wajib dicoba untuk kita. Dan yang kedua adalah diskon besar-besaran atau promosi kilat. Misalnya kita lagi buka e-commerce, di sana memunculkan promosi kilat hanya dalam waktu 1 jam. Kita jadi bingung dan juga resah
karena merasa bahwa promosi itu hanya ada satu kali aja dan kita nggak boleh ketinggalan dari kesempatan tersebut. Padahal kita nggak butuh-butuh banget produknya. Jadinya kita beli dengan keputusan yang singkat. Yang ketiga, pay later. Ini yang paling bahaya, karena kita bisa membeli produk dengan memasukkan PIN kita, dan kita nggak ngerasa membuang duit, tapi pada akhir bulan tagihan membludak. Inilah hal-hal yang perlu kita waspadai, faktor-faktor pendorong dari doom spending. Guys, tadi kita udah ngebahas terkait apa itu doom spending dan juga faktor yang mendukung doom spending. Sekarang kita akan bahas bagaimana mencegah doom spending itu, yang aku bagi dengan cara cek, yaitu C, cari informasi terkait produk atau jasa yang kamu lagi pikirkan atau kamu inginkan. E, evaluasi apakah itu sesuai dengan kebutuhan kamu atau tidak. Dan yang K adalah keputusan yang bijak. Memutuskan untuk membeli atau tidak produk sesuai dengan budget kamu dan juga kebutuhan kamu di dua cara sebelumnya. Guys semuanya, mari kita gunakan teknologi dengan baik untuk meningkatkan value diri kita. Jangan justru menambahkan masalah baru di hidup kita. Mari kita bangun literasi digital dan literasi ekonomi yang baik, menabung untuk masa depan dan bijak dalam berbelanja, khususnya berbelanja online. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.